itu dampak dari perang ya, dan itu memang haknya Uni Eropa untuk tidak menerima batu bara dari Rusia, karena mereka berpikir kalau membeli batu bara dari Rusia artinya memberi uang kepada Rusia, dan Rusia kan dianggap melakukan invasi ya ke Ukraina. Jadi itu haknya Uni Eropa. Tapi yang perlu diperhitungkan adalah apakah mereka bisa hidup tanpa batu bara dari Rusia, sedangkan gas dari Rusia di stop aja mereka kan kalang kabut. Nah, saya juga tidak tahu apa strategi dari Uni Eropa untuk mengatasi tidak adanya batu bara dari Rusia yang saya pikir cukup banyak ya. Berarti kan ada Kira-kira gitu. kekosongan Ya. dari sisi pasar batu bara sendiri. Kalau ketika Uni Eropa sudah memboikot Rusia, berarti ada yang harus diisi di sana. Nah, ini kira-kira akan seperti apa disposisinya? Batu bara dari mana kira-kira yang akan mengisi kebutuhan di Uni Eropa? Apakah Indonesia pun juga melihat pasar di sana, Pak Gilbert? Ya. Yang kalau kita lihat ya, yang paling dekat itu Afrika Selatan, Kolombia, Amerika Serikat. Tapi sepertinya mereka sendiri habis untuk kebutuhan mereka dan untuk kebutuhan negara-negara di sekitar mereka ya. Jadi ada kemungkinan mungkin mereka mencari dari Indonesia, karena walaupun cukup jauh ya jaraknya dan biaya transportasinya pasti mahal, tapi kalau tidak ada pilihan, saya pikir memang kemungkinan larinya ke Indonesia. Karena kalau kita lihat ya, produsen batu bara yang paling besar kan Cina. Tapi Cina itu habis untuk dalam negeri. Dan Cina cukup dekat dengan Eropa, tapi Cina sendiri mengimpor batu bara dari Indonesia, terutama Cina bagian selatan ya. Kemudian yang kedua India. India juga habis untuk pembangkit listrik di negaranya sendiri gitu. Dan bahkan India juga mengimpor batu bara dari kita, dari Indonesia. Yang ketiga Australia. Australia cukup jauh ya kalau ke Eropa. Jadi saya pikir berpikir tentang memenuhi kebutuhan batu bara Eropa dari Indonesia itu cukup menarik ya, walaupun selama ini tidak pernah ya, ada beberapa catatan seperti Spanyol misalkan itu pernah mengimpor batu bara dari Indonesia, tapi sangat tidak terlalu banyak lah. Jadi saya pikir ini menarik mengingat kebutuhan batu bara yang sekian banyak di Jerman terutama ya. Kemudian di Inggris, di Italia, kemungkinan mereka akan mengkontak. Dan saya baca beberapa artikel, itu beberapa negara Eropa sudah melakukan penjajakan untuk mencari batu bara dari Indonesia. Nah, kalau harga batu bara sampai melonjak sangat tinggi, 300, 400, mungkin bahkan $500, saya pikir itu dimungkinkan untuk mengimpor batu bara dari Indonesia ya. Kira-kira gitu Bu Maria. Sejauh ini berapa persen sih serapan batu bara asal Indonesia sebenarnya di Eropa secara keseluruhan, mungkin yang terakhir? Enggak banyak. Jadi banyak ya, Indonesia itu sebagian besar batu baranya ke Cina, Bu. Oke, ke kalau Cina, dilihat kemudian sebenarnya catatan kendala-kendalanya apa sehingga begitu susah untuk masuk ke pasar Eropa nih Pak Gilbert? Eropa karena jaraknya jauh kan Bu. Jadi mahal, biaya transportnya mahal. Biaya kapalnya itu mahal sekali. Jadi kita cenderung selama ini ekspornya ke Cina, ke Jepang, ke Korea, ke India. Mungkin karena spesifikasi batubara tertentu itu ada juga yang dikirim ke Eropa, tapi jumlahnya tidak banyak gitu. Tapi kalau mengingat sekarang ada beberapa pembangkit listrik di Jerman, di Italia, dan di Spanyol. Nah, kalau mereka tidak mendapat pasokan batubara dari Rusia, nah itu mereka bisa berpikir untuk mengimpor dari Indonesia walaupun biayanya sangat mahal ya.
Oke. Tapi kalau kita lihat harga gas di sana juga sudah lima kali lipat ya, 500%. Nah itu saya pikir tidak ada sangat memungkinkan lah untuk mempertimbangkan mengimpor batu bara dari kita.